어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 어색해서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan, serta teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya dari kelompok 1 akan membawakan materi mengenai pengelolaan satuan pendidikan. Oke, konsep pengelolaan satuan pendidikan. Pengelolaan dalam bahasa Inggris berasal dari kata manajemen yang berarti kegiatan yang bertujuan untuk mencapai tujuan dan sasaran utama yang telah ditetapkan untuk menggunakan para pelaku. Sedangkan pengelolaan sendiri berarti mengoperasikan, mengelola agar sesuatu yang dikelola dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien. Dari segi etimologi, manajemen berasal dari kata manage atau manus, yang berarti mengarahkan, memanipulasi, mengatur, atau membimbing. Dari pengertian tersebut, kita dapat melihat bahwa manajemen merupakan suatu ilmu terapan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan kegiatan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1, Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan satuan pendidikan adalah suatu pengelolaan pendidikan yang ditempatkan pada satuan paling bawah untuk merencanakan program pendidikan dan mengambil keputusan yang diambil secara komprehensif untuk meningkatkan mutu pendidikan, memenuhi seluruh kebutuhan, visi, misi, dan tujuan pendidikan sekolah. Selanjutnya ada landasan hukum pengelolaan satuan pendidikan. Ada 3 landasan hukum dalam pengelolaan satuan pendidikan. Yang pertama ada Peraturan Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 49 dan 50 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007. Selanjutnya ada bentuk-bentuk satuan pendidikan. Yang pertama ada pendidikan formal. Menurut Nomor 20 Tahun 2003 yang dimaksud dengan pendidikan formal yaitu jalur pendidikan yang terstruktur dan bertingkat yang terdiri dari pendidikan dasar yang meliputi TK, SD, MI, SMP, dan MTS atau sejenisnya. Yang kedua ada pendidikan menengah meliputi SMA, SMU, Madrasah Aliyah, SMK, atau MAK atau bentuk lainnya. Yang ketiga ada bentuk tinggi, pendidikan tinggi meliputi sebuah akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Yang kedua ada bentuk pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal dapat diartikan yaitu suatu jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan bertahap. Pendidikan non-formal merupakan pendidikan yang dilaksanakan dengan sadar dan tidak mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan secara ketat seperti sekolah formal di sekolah pada umumnya. Nah, di sini ada pendidikan non-formal dapat diselenggarakan melalui kelompok bermain, taman penitipan anak, lembaga kursus, sanggar pelatihan, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim. Yang ketiga ada pendidikan informal. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan langsung dalam bentuk kegiatan secara mandiri. Nah, ciri-ciri dari pendidikan formal ini yang pertama, warga tidak sengaja belajar dan pembelajar tidak sengaja untuk membantu warga belajar. Yang kedua, terjadi dalam keluarga melalui media massa, acara keagamaan, pertunjukan seni, hiburan, kampanye, partisipasi dalam organisasi, dan lain-lain. Yang bentuk yang ketiga itu ada ciri yang ketiga ada tidak tersusun sama sekali secara terstruktur. Yang keempat ada pendidikan yang diterima seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar sejak seorang itu lahir. Selanjutnya, apa sih fungsi dari manajemen sekolah? Yaitu fungsinya untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pengelolaan sehingga segala tindakan dan kegiatan
terus dilaksanakan dengan pertimbangan atau perhitungan yang wajar. Fungsi manajemen bertugas untuk mengendalikan mental dan tenaga fisik untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu tujuan yang telah direncanakan pada sebelumnya. Secara umum, fungsi dasar manajemen sekolah yang sering digunakan yaitu yang pertama ada perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pengarahan, dan yang keempat pengawasan. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yasmin. Terima kasih. Baik, terima kasih Nurul. Selanjutnya ada materi mengenai prinsip-prinsip pengelolaan sekolah. Boleh di next, Bro? Nah, di dalam prinsip-prinsip pengelolaan sekolah, menurut Douglas, dalam mengembangkan prinsip-prinsip pendidikan itu, yang pertama ada memprioritaskan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua, koordinasi, wewenang, dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberi tanggung jawab pada personil sekolah sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Yang keempat, memahami dengan baik faktor psikologis manusia. Nah, kenapa harus memahami dengan baik faktor psikologis manusia? Supaya pimpinan itu tidak mengalami kesalahan yang berat. Maka faktor psikologis manusia ini harus benar-benar gitu dipahaminya. Selanjutnya yang terakhir ada relativitas nilai-nilai. Maksud dari relativitas ini yaitu suatu kondisi atau keadaan yang selalu berkaitan dengan faktor-faktor lain. Seperti dalam pelaksanaan kegiatan manajemen, nilai-nilai relativitas nilai-nilai itu ada pada suatu prinsip yang tergantung atau berhubungan dengan nilai-nilai yang berlaku di lingkungan kerja seperti itu. Next. Selanjutnya ada bidang-bidang kegiatan pengelolaan sekolah. Di dalam bidang-bidang kegiatan pengelolaan sekolah itu antara lain pertama ada pengelolaan kurikulum, yang kedua ada pengelolaan kesiswaan, yang ketiga ada pengelolaan personalia sekolah, yang keempat ada pengelolaan keuangan, peralatan, perlengkapan, dan gedung sekolah, yang kelima ada pengelolaan hubungan antara sekolah dan masyarakat. Nah, selanjutnya ada kendala dalam pengelolaan satuan pendidikan. Di sini ada beberapa faktor yang menjadi kendala. Atau hambatan itu dapat disebabkan oleh hambatan itu bisa disebabkan oleh guru itu sendiri ataupun siswa atau juga lingkungan keluarga atau faktor yang berhubungan dengan tempat itu. Nah, di antara lain yang pertama ada masalah yang ada dalam wewenang guru, seperti banyaknya permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan kelas yang penyelesaiannya itu berada pada keahlian guru mata pelajaran. Yang wewenang sekolah. Nah, masalah yang ada dalam wewenang sekolah ini, permasalahan yang muncul di kelas, yang penyelesaiannya itu berada di luar jangkauan guru gitu. Terus yang ketiga, ada masalah-masalah yang ada di luar kekuasaan guru dan sekolah. Permasalahan ini berada di luar wewenang guru mata pelajaran atau sekolah untuk mengatasinya. Nah, untuk mengatasi masalah ini mungkin memerlukan partisipasi orang tua atau lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat seperti lembaga Karang Taruna atau bahkan pemerintah daerah dan organisasinya. Cukup sekian materi dari saya. Mungkin apakah ada pertanyaan? Boleh dimulai dari kelompok 2 mungkin ya. Oh ya, kelompok 2. Sorry, kelompok 2. Oke, perkenalkan saya Sarah Azhara Zinta dari kelompok 2, izin bertanya kepada kelompok 1. Kan tadi di awal ada ngebahas tentang manajemen gitu ya di dalam pendidikan. Nah, untuk pertanyaannya, mengapa manajemen itu dibutuhkan gitu dalam mengelola pendidikan, tenaga kependidikan, dan peserta didik? Sekian. Terus langsung kelompok 3. Kelompok 3, Min. Ya. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Vanessa dari kelompok 3. Saya mau nanya, akhir-akhir ini di berita tuh banyak banget satuan pendidikan tuh beritanya tentang kekerasan, terus pembulian gitu-gitu. Nah, dalam pengelolaan satuan pendidikan ini, berikan kebijakan untuk mengurangi tingkat kekerasan tersebut yang terjadi di sekolah. Terima kasih. Maksudnya kebijakan yang bagaimana? Ya. Ya, kebijakan yang bagaimana dalam pengelolaan dalam satuan pendidikan untuk mengurangi tingkat
kekerasan atau kriminalitas di sekolah? Mungkinkah kepala sekolah yang maju atau guru yang maju atau terima kasih. Berikutnya, kelompok 4. Baik, pertanyaan itu ya, mengenai pengelolaan hubungan masyarakat dengan sekolah. Nah, pertanyaannya itu, apa sih strategi yang paling efektif untuk meningkatkan hubungan sekolah dengan masyarakat? Apa yang dilakukan pemerintah daerah setempat? Pendidikan tidak bertanggung jawab dalam menjamin hak-hak anak dalam lingkungan sekolah. Saya Sabita Priza Renata dari kelompok 6 izin bertanya dari kelompok 1. Tadi kan di bidang-bidang kegiatan pengelolaan sekolah itu ada pengelolaan. Nah, itu tuh menurut kelompok 1 contohnya itu seperti apa gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, saya Lufiana Fiala Hidar dari kelompok 7. Izin bertanya kepada kelompok 1. Kan di Indonesia ini kan masih ada beberapa daerah yang sarana dan prasarana itu belum merata gitu ya. Dan jadi menurut kelompok 1, bagaimana upaya pemerintah meratakan pengelolaan pendidikan kecil di Indonesia yang bahkan tidak mendapatkan sarana dan prasarana yang baik seperti sekolah-sekolah yang ada di kota. Silakan. Sudah siap? Ya, silakan kelompok Dari 9. kelompok Ya. pertanyaannya bagaimana maksud lebih jelasnya mengenai salah prioritas kepentingan mekanisme kerja. Ya, terus kelompok 10. Perkenalkan, saya Rizky Dukinanti dari kelompok 10. Pertanyaannya, bagaimana langkah-langkah pengelolaan peserta didik dalam sebuah satuan pendidikan? Izin masuk. Perkenalkan, saya Maulana Ghafaruddin dari kelompok 11. Kan di sini kan sudah zamannya penggunaan teknologi gitu ya. Nah, gimana sih peran teknologi dalam pengelolaan satuan pendidikan itu? Mungkin itu pertanyaannya. Perkenalkan, saya Hana Aurea Syaan dari kelompok 12 ingin bertanya, apa yang terjadi jika suatu pendidikan tidak memiliki pengelolaan satuan? Terima kasih. Oke, sambil nunggu dulu, silakan saya beri kesempatan ya sambil menunggu teman Anda menjawab. Jadi pengelolaan satuan pendidikan ya tadi sudah dijelaskan. Kita lihat Undang-Undang Sidiknas sebagai dasar kebijakan. Ya, bahwa dalam Undang-Undang Sidiknas disebutkan berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan ya. Penyelenggaraan pendidikan. Jadi kemarin sudah dijelaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan ini bisa dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, maupun keluarga. Nah, penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga disebut pendidikan informal, pendidikan non formal. Pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga yang memberikan support ya, yang membantu pemerintah, yayasan yang lebih terstruktur, lembaga itu disebut pendidikan formal. Pendidikan formal, non formal, informal, ada jenisnya kan kemarin tuh ya. Pendidikan umum, pendidikan khusus, pendidikan diploma, kejuruan, pendidikan dasar, ya, pendidikan umum, pendidikan khusus, pendidikan kejuruan, ya. Sebentar dulu dari jenisnya. Sedangkan jenjangnya baru di pendidikan umum ada pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi ya, dasar, menengah, tinggi. Di pendidikan
formal. Ya, ada juga pendidikan kejuruan, pendidikan kejuruan menengah dan pendidikan kejuruan tinggi. Kalau bicara pendidikan tinggi di kejuruan yaitu tadi diploma, ya, diploma pendidikan pendidikan vokasi, pendidikan profesi, gitu. Kalau pendidikan umum tadi untuk pendidikan tingginya, untuk jenis jenjang pendidikan tingginya ada yang disebut dengan strata 1 magister dan doktoral, S1, S2 dan S3 gitu. Itu di pendidikan formal ya, pada jenis pendidikan umum jenjang pendidikan tinggi. Jadi bentuk, jenis, jenjang. Bentuknya pendidikan umum, ya. Bentuknya pendidikan formal, jenisnya pendidikan umum, maka dan jenjangnya pendidikan tinggi. Nah, itu ada strata 1 atau S1, ada magister S2 dan ada doktoral. Sedangkan untuk pendidikan kejuruan, ya, penunjang pendidikan menengah ada SMK dan MAK. Ada pendidikan tinggi, ada diploma 1, 2, 3, 4 gitu, pendidikan vokasi ya, dan pendidikan profesi, begitu untuk pendidikan kejuruan. Untuk pendidikan khusus ya sama, ada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan dasar ya tadi ada SDM, LB, SM, SMPLB ya, madrasah ibtidaiyah luar biasa, ya, MIL ya, madrasah sanawiyah luar biasa. Kemudian tadi pendidikan tinggi ya pendidikan tingginya ada diploma, vokasi, sama saja. Nah, kita ingat bahwa pendidikan khusus itu bukan hanya orang untuk disabilitas jenis yang punya hambatan mental. Jadi di pendidikan khusus ada tipologi untuk siswanya, ya. Ada yang tidak bisa melihat, namanya tunanetra, biasanya disebut A, ya. Kemudian ada tunawicara, tunarungu, kita di label B, gitu ya. Nah, yang tunarungu, tunawicara, tetapi kemampuan berpikir atau mentalnya bagus ya bisa terus. Nah, baru yang disabilitas karena hambatan mental, ya, dan kecerdasan. Ini kelompok C. Di sini ada yang mental, tapi dia kecerdasannya luar biasa. Biasanya orang ini tipenya menyendiri atau autis ya. Begitu yang C. Kemudian yang D yang cacat fisik, ya. Cacat fisik. Sama kalau dia tidak punya kaki, punya tangan, tapi dia kemampuan berpikirnya ya sama, normal. Kemudian E, karena E ini yang cerdas istimewa ya, IQ-nya di atas 150. Cerdas istimewa dalam belajar, menyepelekan orang lain, maka dia harus mendapat penguatan pada pendidikan mental spiritualnya. Nah, ya E ini cerdas istimewa ya. Yang biasa yang cerdas itu suka kurang menghargai kan, dia merasa punya kelebihan begitu ya. Sama untuk mereka juga ada pendidikan tingginya, ada pendidikan menengahnya, ada pendidikan dasarnya, sama. Nah, itu tambahan dari saya ya.
Baik, kita mulai saja untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama akan dijawab oleh Nurul dari kelompok 11. Pertanyaan dari kelompok 11. Silahkan Nurul. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 11. Teknologi informasi dan komunikasi memiliki peran penting dalam pengelolaan sistem pendidikan modern. Nah, ada beberapa peranan dalam peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan modern. Yang pertama, untuk infrastruktur pendidikan. Nah, teknologi informasi dan komunikasi ini dapat digunakan untuk menyediakan seperti akses internet dan perangkat keras dan perangkat lunak untuk diperlukan saat pembelajaran. Selanjutnya, peran kedua yaitu sebagai sumber ajar, di mana peran teknologi informasi dan komunikasi ini kita dapat gunakan seperti buku elektronik, video pembelajaran, dan perangkat lunak pembelajaran. Peran yang ketiga yaitu sebagai alat bantu dan fasilitas pendidikan. Contohnya seperti perangkat lunak pembelajaran, perangkat lunak manajemen sekolah, dan sistem informasi akademik. Peran yang keempat yaitu sebagai pendukung manajemen pendidikan. Sebagai contoh untuk sistem informasi manajemen sekolah dan sistem informasi akademik. Yang peran yang kelima yaitu sebagai sistem pendukung keputusan, yaitu untuk memutuskan segala sesuatu sistem informasi manajemen sekolah melalui teknologi informasi dan komunikasi. Peran yang keenam yaitu sebagai interaksi langsung, dan yang peran yang ketujuh yaitu sebagai otomasi tugas atau proses. Peran yang kedelapan yaitu untuk memperkuat peran manusia sebagai guru di sini untuk menyajikan informasi, tugas, dan proses-proses lainnya. Nah, pada era digital, teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu meningkatkan kualitas dan efektivitas pendidikan sehingga dapat mencetak penerus generasi bangsa yang cerdas, berkarakter, serta berkualitas. Terima kasih. Saya akan menjawab dari kelompok 3. Ya, bagus. Silakan. Pertanyaannya, kan bagaimana upaya satuan pendidikan dalam mengurangi tindakan kekerasan atau bully? Apakah guru atau kepala sekolah maju untuk membuat kebijakan? Menurut jawaban saya itu pertama ya dari guru atau kepala sekolah. Tetapi yang menjadi peran utama di sekolah itu kan yang membuat peraturannya kan kepala sekolah. Jadi menurut saya kepala sekolah itu untuk mengatasinya harus membuat kebijakan terkait dengan tentang sanksi sanksi bullying seperti itu, Pak. Terus melibatkan orang tua juga dalam upaya pencegahan tindakan kekerasan bullying seperti itu. Oke, baik. Yasmin mau respon jawabannya. Aku kelompok 3 yang tadi nanya. Jadi berarti kesimpulannya di satuan pendidikan itu yang maju bikin kebijakan tentang bullying kekerasan ini utamanya kepala sekolah dibantu oleh sosialisasi kepada orang tua terus lalu ke murid gitu. Ya, pertama, terima kasih. Pertama yang membuat kebijakan itu kan kepala sekolah. Nah, sementara yang di kelas itu kan yang maksudnya yang mengetahui tentang kelas lah gitu ya, yang sering berada di kelas itu kan guru. Nah, yang pertama turun tangan dari peraturan dari kepala sekolah dulu, kemudian guru untuk memantau. Selanjutnya kalau misalkan memang lebih parah lagi gitu, kita bisa melibatkan ke orang tuanya gitu. Ya, oke. Kalau udah nggak cukup, ya. Izin menjawab dari pertanyaan dari Sarah, kelompok 2, di mana pertanyaannya, mengapa manajemen dibutuhkan dalam mengelola pendidikan, tenaga pendidikan, dan peserta didik? Menurut saya, manajemen pendidikan dan tenaga pendidik merupakan suatu hal yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Hal ini dikarenakan manajemen pendidikan dan tenaga pendidikan yang baik dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang baik yang dapat diberikan kepada siswa.